Pakai begini lagi, Mas. Enggak. Ini ya, khususan Ibu Sinta. Yang pertama kalau di pasar modal syariah itu ketika seseorang merumuskan dia itu syariah atau enggak, kita itu ini baik di perbankan dan industri keuangan non-bank juga ya, berkiblat pada yang namanya ada fikih muamalah sama fikih ibadah. Kalau ibadah itu kan hubungan kita, dengan Allah ya, bagaimana semua semua hal itu sudah diatur. Kalau misalnya, nggak boleh ya nggak boleh gitu. Kalau misalnya muamalah, itu kan bagaimana hubungan kita sesama manusia. Nah, semua itu boleh dilakukan kecuali memang sudah ada jelas larangannya. Ini yang biasanya dipakai untuk para ulama, para Dewan Syariah Nasional itu melakukan ijtihad. Ijtihad itu kayak semacam proses pembelajaran untuk merumuskan nilai-nilai syariah dalam keuangan itu yang baik seperti apa gitu. Slide-nya Ini, udah dibuka belum ya? ini udah aku buka, belum kelihatan ya? Teman-teman yang lain lihat folder atau lihat presentasi? Coba si Mas Rian. Ini kalau di sini aku lihatnya Kebukanya folder itu, file-file bukan. Oh ya. gitu. Mas Bimo. Iya, file. Ya. Ini udah kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Oh my Belum. god. Mungkin opsi share-nya tadi share yang desktop folder atau Ini ya, sudah kelihatan sudah nggak? kelihatan. Yes. Nah, ini prinsip dasar dari fikih muamalah yang kita pakai untuk yang dipakai oleh Dewan Syariah Nasional dan berbagai regulator keuangan syariah untuk merumuskan keuangan syariah itu biasanya kita nyebutnya dengan maghrib. Yang jelas keuangan syariah itu nggak boleh ada maisyir. Maisyir tuh segala sesuatu yang kayak kita nggak yakin bener enggaknya. Terus riba, kayak jasa keuangan ribawi ya teman-teman tahu, goror dan batil. Nah ini produk syariah, tadi kan aku bilang ya, kalau produk syariah itu sebenarnya hampir sama produk yang konvensional. Bedanya apa? Bedanya yang syariah ya tinggal ditambahin syariah aja, saham syariah, reksadana syariah. Tapi nggak ada obligasi di sini karena obligasi udah berganti menjadi sukuk. Nah, untuk membuat saham syariah itu gimana sih? Kok ada saham syariah ada enggak gitu? Kita sebagai regulator OJK itu melakukan yang namanya screening saham syariah. Jadi kita tuh melihat membagi perusahaan menjadi 2 jenis. Perusahaan itu apakah secara aktif menyatakan bahwa dia syariah, misalnya kayak bank-bank syariah itu kan biasanya kalau kita lihat laporan keuangannya di anggaran dasarnya udah kelihatan tuh kalau Bank BTPN Syariah, kami menjalankan kegiatan usaha perbankan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, itu kita sebut dengan perusahaan yang secara aktif sudah menyatakan diri bahwa dia syariah. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang memang dia nggak menyatakan bahwa dia syariah. Ada perusahaan kan kayak misalnya Astra, Unilever, terus habis itu Medco, itu kan dia nggak pernah menyatakan memang dia syariah. Nah, perusahaan-perusahaan yang seperti itu kita lakukan penelaahan, sebenarnya dia bisa nggak sih masuk dalam kriteria saham syariah? Nah, seperti apa kriterianya? Ini dibuat sama Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional bekerja sama juga dengan Bursa Efek. Jadi kita harus melihat bagaimana usaha dari perusahaan itu, kegiatan usaha dari perusahaan itu. Kalau misalnya dia itu adalah jelas-jelas nyebut bahwa dia adalah bank ribawi, jasa keuangan ribawi, maksudnya dia jasa keuangan tapi dia nggak menyatakan kalau dia syariah, ya itu berarti dia nggak akan pernah bisa masuk jadi saham syariah. Ada juga yang asuransi syariah. Ada juga perusahaan yang memang dia bilang jual beli minuman keras. Ada juga perusahaan kayak Sampurna jual beli rokok. Nah, itu memang sudah langsung kita keluarkan dari yang namanya daftar efek syariah.
Yang kedua, kita juga melihat bagaimana utangnya dia, utang berbasis bunga dibandingin sama total asetnya. Jadi kita tuh ngeliatin satu-satu tuh di laporan keuangannya. Utangnya ini kita telaah satu-satu, misalnya ada utang ke perusahaan pembiayaan, utang ke perusahaan lain. Mereka nih utangnya gimana sih sistemnya, karena biasanya di catatan atas laporan keuangannya, ini mungkin yang agak paham cuma orang akuntansi ya, itu biasanya dilihat ada penjelasannya, utangnya ini mengandung bunga berapa persen gitu. Nah, kalau memang udah mengandung bunga tuh biasanya kita kategorikan sebagai utang berbasis bunga. Tapi kita masih menjumlahkan tuh apakah utang berbasis bunganya dibandingin total asetnya kurang dari 45% nggak? Kalau masih kurang dari 45%, oh berarti dia masih bisa masuk kriteria saham syariah. Selain itu, kita juga melihat bagaimana pendapatan non halalnya dibanding total pendapatannya. Nah, harus kurang dari 10%. Apa sih pendapatan non halal itu? Jadi OJK ini biasa rutin tiap periode penerbitan saham syariah ini mengirimkan pertanyaan ke perusahaan. Kamu punya pendapatan dari penjualan, terutama perhotelan, terus habis itu kayak retail gitu. Terus kayak First Media itu juga kita tanya, kamu punya pendapatan dari penjualan minuman beralkohol nggak? Ada penjualan dari apa namanya makanan-makanan kayak misalnya babi dan segala macam. Terus ada nggak kamu mengiklankan jasa keuangan ribawi berapa persen? Nah, itu juga kita jumlahkan. Kalau memang dia kurang dari 10%, biasanya dia masih kita kategorikan sebagai efek syariah. Terus ya ini daftar efek syariah itu sendiri, jadi biasanya sih dia berlaku 1 Juni atau Desember, tapi karena pandemi COVID ini, kita nih banyak banget kehilangan perusahaan yang sudah mengumpulkan laporan keuangannya. Karena dasar penilaian efek itu syariah atau enggak tuh kita cuma bisa ngelihat dari laporan keuangannya yang ditelaah sama tim dari Otoritas Jasa Keuangan gitu. Terus kalau sukuk sih hampir sama obligasi ya. Cuman kan kalau obligasi itu jual beli utang. Nah, kalau ini nih yang dijual belikan adalah bagian dari apa namanya, kayak sertifikat, bukan surat utangnya, tapi berapa persen kepemilikan dari underlying-nya. Jadi utangnya tuh harus dikasih underlying itu apa ya? Kayak misalnya kita mau menerbitkan sukuk nih. Biasanya kalau kita menerbitkan sukuk tuh harus ada apanya? Dasarnya. Misalnya kita mau nerbitin sukuk 150 miliar, kita harus punya juga aset yang harganya serupa dengan 150 miliar. Nah, yang kita perjualbelikan itu kalau diobligasikan surat utangnya. Nah, kalau ini adalah tadi aset 150 miliarnya itu yang jadi dasar untuk nilainya dan yang kita perjualbelikan. Ini agak-agak sangat teoritis sih. Kalau reksadana syariah, nah ini tadi teman-teman kalau investasi di reksadana itu, jadi kita nih kan orang awam ya, kita belum belajar investasi apa-apa, kita minta tolong sama yang namanya manajer investasi, manajer investasi, aku punya uang 100.000, tolong investasiin ke reksadana saham gitu. Reksadana saham apa? Reksadana saham A. Nanti dia yang akan menginvestasikan ke reksadana saham A itu kepada saham-saham apa aja. Nah, supaya tidak terjadi apa ya, nggak terjadi penyimpangan antara manajer investasi ini berbagi tugas sama yang namanya bank kastedian. Jadi manajer investasi ini yang nyimpen apa, yang kayak menginvestasikan uangnya, imbal hasilnya atau segala macam keuntungannya itu disimpan sama bank kustodian. Nah, instrumen investasinya ini aja, ini teman-teman. Tadi yang ditanyain sama Mas Rian ya, siapa ya? Iya, jenis-jenis reksadana itu tadi.
itu sih secara umum tentang investasi syariah. Mbak Priasinta mau Terima kasih. ditanggapi atau? Enggak, terima Udah kasih cukup ya? Aisyah. Aisyah anakku. Sama. Terima kasih Aisyah. Lanjut ya, ada pertanyaan dari Mbak Luh, Mas. Boleh minta Yes. tolong dijelaskan kalau misal trading saham itu pakai robot itu gimana ya maksudnya? Oh, trading saham pakai robot. Jadi kalau trading saham pakai robot itu ini ya, sekarang kan lagi gencar banget memanfaatkan artificial intelligence ya. Nanti robot itu yang akan melihat trennya tuh sekarang yang naik apa, terus bagaimana kondisi sekarang tuh yang bagus investasi di instrumen apa. Kalau nggak salah sih gitu ya, aku belum tahu banget soalnya di Indonesia juga implementasinya belum banyak. Mbak Luh, Mas, ada tanggapan ini? Ada Jadi pertanyaan lanjutan? Jadi kita kayak mengurangi beban pikiran gitu. Mungkin ini karena sering melihat berita yang ada ini juga ya, ada ditawarkan kita sekarang bisa duduk-duduk pakai auto robot. Nah, itu mungkin itu aplikasi apa itu yang di ini? Nah, itu ada juga kan Aicha berarti? Ada, tapi sepertinya seperti itu belum ada di pengawasan OJK ya. Aku kurang terinfo sih. Aku belum update yang itu. Oke. Mungkin kayak ini nih. Apa sih kalau yang kayak aplikasi-aplikasi macam Coinbox tuh loh. Aplikasi-aplikasi investasi itu dia kayak ada fitur robot trading, jadi mungkin ya, jadi pakai artificial intelligence tuh kapan dia cuan, kapan Jual. dia jadi pakai algoritma tertentu, dia bisa kapan itu saham atau kapan itu kita misalnya beli. Kalau yang kayak aplikasi-aplikasi itu kan arahnya lebih ke UKM tuh ya, yang kayak si Coinbox dan bukan ke saham tapi ke UKM. Jadi P2P ya. Peer to peer itu ya. Yes. Kapan cuan, terus kapan kira-kira ada yang gainnya gede. Ya. Berarti ini lebih membantu pada prediktif berarti, bukan auto click buy, auto sell gitu nggak juga? Ketoknya auto sih, kelihatannya auto ya. Ada autonya. Jadi auto kita bisa juga. nge-setting ketika pada momen tertentu, misalnya kita beli 4.000, kalau harga udah 5.000 jual, itu kita bisa settingnya. Ya, tapi itu kelihatannya yang nge-setting si autornya si robotnya kita tadi. sendiri. Enggak, kita sendiri. Jadi kita yang mau, nanti yang eksekusi baru si robotnya. Si robotnya. Ya, maksudnya algoritmanya by autor itu. Jadi kita pure tinggal masukin kita mau untung berapa persen, kita mau jaga di. Kelihatannya sih gitu ya, belum pernah coba juga. Iya. Tapi di Indonesia masih ketakutan sih yang seperti itu, karena kan ya kayaknya teknologi kita juga belum secanggih itu gitu. Kalau di pasar saham sih belum ada yang seperti itu. Baru analisis saja, membaca tren pada saat ini, pada periode ini gitu. Oke, Mbak Lumas ada pertanyaan lagi atau langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Halo Mbak Lumas, oh udah ya. Oke, berarti lanjut ke pertanyaannya Mas Afiuddin. Ini masih banyak pertanyaan lainnya nih. Nah, ini alhamdulillah rame nih, seru nih. Jadi mantap. Pertanyaannya berapa persen dari gaji sih yang direkomendasikan buat investasi nih dari Mas Afiuddin? Yang kedua, lebih pas yang mana? Apakah invest di salah satu platform saja, contohnya salah satu dari saham obligasi, apa pasar uang, apa invest di ketiga-tiganya, apa gimana baiknya, mohon pencerahannya. Oke, sebenarnya untuk yang pertanyaan kedua dulu ya, investasi di mana tuh kita harus mengenali dulu profil resiko kita. Misalnya aku sama Ngijon kan sama-sama pengantin masih baru-baru, tapi kan kebutuhannya beda-beda. Ngijon gajinya berapa, terus aku gajinya berapa, terus habis itu kebutuhannya aku sama Irka sendiri kan beda. Jadi aku nggak bisa tuh mengeneralisir aku investasi di saham, Irka juga
investasi di saham gitu, karena kebutuhan kita beda. Jadi kita harus kenali dulu profil resiko kita itu seperti apa. Misalnya kita orang yang takut rugi terus gampang, pokoknya gampang desperate deh kalau rugi ya, mending jangan ke saham karena yang namanya saham tuh cepet banget fluktuatifnya gitu. Cari aja yang aman-aman dulu kayak pasar uang, pendapatan tetap gitu. Meskipun keuntungannya sedikit ya, tapi resikonya rendah. Jadi kita lebih merasa safe gitu. Jadi tidur tuh tidak terhantui dengan perasaan ketakutan akan kehilangan uang gitu. Terus berapa persen gaji itu juga tergantung kebutuhan dan bagaimana resiko kita sendiri. Kayak tadi aku bilang sih, jadi kalau banyak sih financial planner itu merekomendasikan paling nggak 10% sampai 20% dari gaji kita itu harus bisa diinvestasikan. Tapi kan kita nggak tahu nih kebutuhan kita seperti apa, terus kondisinya bagaimana di kehidupan kita sekarang, di rumah tangga kita sekarang gitu. Jadi ya baiknya sih kita tuh punya list kayak history berapa lama kita gajian segini, habisnya segini, atau misalnya kita tuh gajian segini, kita gajian 5 juta, yang buat hedon tuh 3 juta. Berarti kan sebenarnya 3 juta itu bisa kita alokasikan 1 juta aja yang buat hedon, 2 jutanya buat investasi gitu kan. Cuman kita yang tahu yang seperti itu. Jadi kalau mau bertanya seperti itu lebih ke financial planner ya. Cuman kalau aku sih melihat bagaimana kebutuhan kita sendiri aja gitu. Oke, mungkin menambahkan Mas juga Mas ya. Afi, itu apa namanya, mungkin juga perlu di-consider juga admin fee kalau diversifikasi terlalu banyak di beberapa platform juga ada biaya adminnya juga. Jadi di ini pas berapa, maksudnya 3 atau 4 gitu, kalau terlalu banyak juga nanti kemakan dari fee-nya itu sendiri gitu kan. Iya. Kalau platform sih menurutku mendingan kita punya satu platform aja, karena ketika kita punya satu platform, maksudnya platform tuh kita investasi di satu tempat aja. Satu tempat tuh maksudnya gini, kayak kita di bank A aja gitu. Karena kita bisa membandingkan tuh investasi kita yang A, investasi kita yang B, investasi kita yang C tuh lebih cuan yang mana sih, terus lebih cocok ke kita yang mana gitu. Tapi kalau kita misalnya mau coba-coba nih investasi di platform tadi kan aku iPod ya. Di iPod kita mau investasi saham, investasi reksadana saham, investasi reksadana campuran, ya monggo. Karena kan itu belajar dari mempelajari karakter risiko kita tuh seperti apa. Kalau kita orang yang nggak gampang deg-degan, nggak gampang stres, ya menurutku sih saham juga oke-oke aja. Oke, terima kasih Mbak Elris. Oh iya, sama-sama Mas Afi. Oke, ya menambahkan tadi Mbak Aicha mungkin dari 20%, mungkin dari 20% tadi saving ya. Dari 20%, 30% itu untuk saving. Tapi saving yang dalam bentuk saham, yang dalam bentuk fluktuatif ini berapa persen gitu. Mungkin ada artikel yang pernah dibaca dari Prita Gozi atau siapa gitu. Jadi yang investasi berbahaya berapa, yang investasi berapa persen gitu. Kayaknya kalau itu tergantung preferensi deh. Kayak misalnya tadi, misalnya 2 jutanya buat investasi. Kita misalnya mau coba-coba dulu yang saham nih, ya udah yang kecil-kecil dulu aja gitu. Karena menurutku sih investasi itu bukan kita langsung masukin banyak, tapi konsisten. Investasi itu anggap aja kayak lifestyle lah, kayak misalnya kita ngerokok ya, tiap hari rokoknya harus apa sih yang terkenal, jarum ya. Ya misalnya kita harus jarum terus, ya udah jadiin aja jarumnya tuh kita pindah ke instrumen investasi gitu sih menurutku. Jadi nggak ini sih, nggak ada patokannya mau berapa persen ke saham, berapa persen ke reksadana gitu. Oke. Terima kasih. Berarti ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kok bisa lihat pertanyaan dari mana sih, Kak? Dari chat. Oh iya. Chat ini banyak nih chat nih. Jadi bisa di-record pertanyaannya dari Mas Chandra. iPod kan data real time kan harus berbayar tuh. Kalau gratis kan tunda 15 menit. Nah, ada nggak sih tempat investasi yang pilihannya sebanyak iPod tapi data real time-nya nggak berbayar? Terima kasih. Oke. Berarti ini tipe iya. investor yang cepat Dia maunya dia jadi taunya berita, yes.
Jadi ada satu pertama kita bisa ngelihat di TV. IDX TV atau Bloomberg TV itu terkait dengan gimana sih sentimen pasar itu secepat itu berubahnya. Itu yang pertama. Kedua, ada juga aplikasi namanya RTI. Tapi itu tuh cuma kayak dummy untuk orang-orang belajar investasi saham. Itu teman-teman yang mau belajar investasi saham mungkin di situ. Itu datanya real time, harga saham yang tertera di situ juga harga benar-benar. Terus habis itu di situ tuh kalau di RTI itu kita seolah-olah dapat duit 10 miliar apa 1 miliar gitu. Terus kita diminta untuk investasi, kita bisa ngeliat tuh keuntungan kita berapa meskipun hanya bohong-bohongan aja, tapi menurutku itu satu metode yang tepat buat belajar. Jadi kalau mau ribet dikit sih, satunya tuh buka IDX TV atau Bloomberg TV atau RTI tadi, satunya ke media untuk investasinya gitu. Itu Mas Chandra, semoga membantu. Oke, selanjutnya dari Mas Merdeka. Deka, Mbak, dari Nela dulu ya, dari Mbak Nela dulu ini. Nanti mohon langsung raise hand aja, langsung ditimpalin aja kalau ada yang kelupaan atau tadi belum disebut pertanyaannya. Jadi ini Aicha, kalau saham itu dari Nela ya. Kalau saham itu bisa jual kapan aja atau kayak surat hutang deposit yang ada jangka waktunya. Terus kalau saham yang IPO itu kecenderungannya bakal naik cepat nggak? Terima kasih. Saham itu bisa jual kapan aja. Tergantung dengan kondisi apakah bursa saat itu masih buka atau enggak. Biasanya sih cuma jam 8 sampai jam 4, terus jam istirahat dia juga istirahat. Jadi kalau mau dagang Sabtu Minggu, transaksi Sabtu Minggu nggak masalah, tapi akan diprosesnya hari Senin. Begitu juga dengan transaksi reksadana dan sukuk dan segala macam perdagangan di pasar modal itu mengikuti hari bursa, teman-teman. Bursa itu kalau nggak salah tanggal 31 Desember juga libur. Terus habis itu tadi pertanyaan yang kedua apa ya? Saham bisa jual kapan aja sama... Kalau saham IPO, setelah IPO ya? itu kecenderungan naik. Saham IPO, saham IPO tuh nggak selalu langsung naik sih biasanya. Jadi ya itu tadi, gimana produksinya, terus analisis fundamental itu masih berjalan. Kadang-kadang memang ada orang yang mencoba untuk menggoreng saham-saham IPO ini. Cuman ya nanti pada minggu ke-3, minggu ke-4 bakal kelihatan lagi kalau memang dia itu saham dari perusahaan yang ecek-ecek gitu. Jadi tidak selalu saham IPO itu akan langsung melejit. Biasanya sih saham-saham teknologi, terus saham-saham yang memang kebutuhan primer ya, itu biasanya sih bakal melejit, kebutuhan yang memang sehari-hari kita pakai dan kita yakin eksistensinya tuh masih terus ada gitu. Tapi jangan salah, kemarin juga ada saham perusahaan beras ya. Jadi dia itu salah satu produknya adalah beras, dan berasnya tuh kena masalah, aku kurang tahu apa, aku belum terjun di pasar modal waktu itu. Nah, itu juga harganya langsung drop, dan bahkan sampai sekarang tuh kalau nggak salah dia masih kena kasus. Jadi kalau teman-teman mau belajar investasi saham, menurutku juga jangan kacamata kuda gitu, ngelihat orang bilang ini bagus terus langsung beli. Kita juga harus lihat nih gimana trennya dia, gimana laporan keuangannya. Karena laporan keuangan itu sekarang kan udah bisa diakses secara mudah di Bursa Efek ya, teman-teman. Kita ngeliatin aja penjualannya dia itu gimana sih, naik atau enggak. Terus utangnya dia gimana, asetnya kita liatin juga apakah asetnya tuh nambah terus, tapi aset yang produktif enggak gitu. Jangan-jangan aset yang memang cuma pura-pura aja gitu. Itu sih saranku buat yang mau belajar saham. Itu lihatnya di mana aja kayak gitu? Apanya? Lihat maksudnya laporan lihat asetnya, keuangan. lihat apa namanya? Harus buka laporan keuangannya. Nah, laporan keuangannya tuh bisa di-download di idx.co.id. Oke, coba ya. Terus
ada juga tuh beberapa apa sih kayak Twitter gitu, akun-akun investasi yang memang mungkin dia bisa tuh suka di-sharing ya, bahas Mbak Aica, sharing apa? ininya. Bisa Apanya? sharing ini? Website. Website. Aku bisa sharing nggak ini? Ininya. Boleh kamu aja deh. Lagi ini kan ke. Oh iya, ini aku ya. Mungkin sambil ini tadi ya, Mas Rian ya. Kelihatan belum ya? Belum ke website. Nah, ini sambil dijelasin aja kali ya. Oke. Nah, ini teman-teman di sini kalau kita mau beli sahamnya tuh kita harus tahu kode bursanya dulu. Misalnya Ali tuh Astra Agro Lestari. Astra tuh ASI. ASI coba Kak. ASII. Nah, kalau bisa ngelihatnya tuh yang laporan keuangan tahunan. Jadi kita bandinginnya ini nih, yang triwulan ini, yang triwulan kita ganti laporan keuangan benar. Laporan keuangan. Yes. Kita bisa ngelihat annual report. Annual report itu di situ ada nama-nama direksinya, ada bagaimana kebijakan dia terhadap SDM-nya. Itu kadang-kadang ada yang sampai sejelimet itu merhatiinnya. Karena ternyata kalau ada karyawan yang speak up tentang bagaimana culture manajemen di perusahaan itu bisa langsung kasih sentimen negatif ke saham perusahaan. Nah, ini kita bisa lihat pendapatan bersihnya berapa, gimana dia dari tahun ke tahun, pendapatannya naik nggak sih, gitu. Terus misalnya kita lihat pendapatannya turun, ini kan Astra turun ya, kita bandingin aja sama perusahaan otomotif yang lain, perusahaan apa sih, holding company yang lain, sama nggak sih? Atau semua perusahaan di Indonesia ini memang pada tahun 2019 mengalami penurunan secara transaksi jual beli, secara pendapatan gitu. Kalau memang ternyata Muslim mengalami penurunan sih, ya berarti memang kondisi ekonomi kita lagi kayak gitu ya, it's okay gitu. Jadi yang di laporan tadi yang paling kita bisa lihat maksudnya yang itu sangat berpengaruh itu dari laba bersih itu atau dari mana aja? Kalau kita kalau aku ini sih kan saya orang biasanya langsung ke pendapatan. Lihat ke pendapatan, pendapatan tuh kita bisa tahu produktivitas perusahaan tuh seperti apa. Kita juga harus lihat asetnya. Aset dia naik nggak sih gitu. Terus aset dari itu aset di atasnya. Ke atas boleh nggak, John? Oh, ini di bawahnya. Oh, jumlah aset itu ya? Jumlah asetnya gimana? Terus habis itu gimana jumlah liabilitas itu utangnya, teman-teman. Jadi kalau bahasa akuntansinya namanya liabilitas. Jumlah utangnya seperti apa? Kalau misalnya terjadi kenaikan hutang, tapi hutangnya untuk beli aset yang produktif, ya it's okay gitu. Jadi bandingin juga kenaikan hutangnya sama kenaikan asetnya. Kalau ternyata hutangnya naik, asetnya naik, hutangnya turun, tapi ekuitasnya yang naik. Ekuitas itu jadi ada modal saham. Itu juga harus dipertanyakan. Kenapa ya dia harus beli aset pakai suntikan modal dari investornya itu. Biasanya di bawah-bawahnya dijelasin tuh di catatan atas laporan keuangannya. Bawah sendiri, Kak. Oh, itu formatnya sama ya semua perusahaan seperti itu ya? Yang Iya, mostly. Ini belajar baca gini bisa satu sesi sendiri. Iya, makanya. Kalau kita sih 6 semester ya, BIM ya. Extend lah. Yang di bawah sendiri tuh ada CALK-nya biasanya. Iya, ini. Nah, itu.
Nah, di sini nih biasanya ada penjelasannya utangnya buat apa aja, terus aset yang bertambah tuh aset apa sih gitu. Kalau validitas ini udah divalidasi sama OJK juga atau cuma dari Yes. bursa aja? Dia tuh tahapnya banyak. Dia udah lapor ke OJK, terus dia juga lapor ke bursa. Dan biasanya dia juga udah sebelum dia lapor ke OJK pun dia sudah diaudit. Ada yang namanya auditor. Ini aku jawab pertanyaannya Deka ya. Kalau beli saham perusahaan internasional gimana caranya? Sejauh ini belinya masih melalui perusahaan sekuritas. Biasanya kita dibikinin akun sendiri. Jadi belum bisa mandiri sih. Tapi memang saham Google, Microsoft itu bisa dibeli. Kita harus confirm ke perusahaan sekuritasnya. Biasanya mereka akan membantu. Nanti kita dibuatkan akun dan segala macam karena akunnya khusus. Begitupun kalau ada orang luar mau investasi di Indonesia, itu awalnya harus melalui perusahaan sekuritas dulu karena ada beberapa data yang harus diperiksa gitu. Takut ada money laundering. Kalau sekarang bukannya ada platform baru yang namanya eToro, itu kan bisa juga lewat situ, Aicha. eToro ini juga trading di situ ya? Ya, di sini juga terbuka sekali perusahaan internasional. Aku sih belum pernah coba ya. Cuman aku sih takutnya karena memang dia di endorse-nya kan sama regulator di luar. Kadang kita harus perhatiin juga negara di luar itu kerjasama nggak sih sama keterbukaan informasi dengan di Indonesia gitu. Karena itu berpengaruh juga ketika kita uangnya diapa-apain di sana, kita bisa ngeklaim kalau memang terjadi ada kerjasama antara Indonesia dengan negara tersebut gitu. Oke. Begitu Mas Deka? Kalau Cukup kita atau mau coba-coba sih sebenarnya banyak di website sih banyak, cuman kan aku orangnya hati-hati. Siap, bosku, matur nuwun. Siap. Siap. Ya, Mas Bimo, nanti insya Allah aku share ya yang buat belajar saham, buka laporan keuangan. Ini aku share langsung deh. Kalau ini, Cak, ya, ini kan ibaratnya kan saya ini orang awam nih. Nah, kita ini kalau misalnya mau beli saham untuk orang awam nih, sebaiknya kita pakai kita beli yang instrumen yang besar-besar dulu atau kita yang kita main yang maksudnya dia ada baru IPO atau seperti apa gitu. Kalau saranku sih kalau kita baru kita nggak usah cari yang baru IPO karena kalau kita pemain baru tuh kita harus bisa lihat historisnya dia. Apakah dia memang perusahaan yang worth it sama uang kita, gitu sih. Karena dan nggak usah langsung banyak, pelan-pelan aja. Misalnya 100.000 dulu, kita tahu untungnya berapa, terus ngerasa nyaman dengan investasi di situ, ya udah bulan depan 200.000, nanti bulan depannya ngerasa nyaman lagi 300.000. Jadi kita tuh benar-benar bisa paham ritme investasi yang kita butuhin tuh seperti apa gitu. Itu sih, Mas Rian. Iya. Pertanyaan udah kejawab semua ya, yang di chat. Ya, ini ada ini dari Mas Afi. Oh iya, nih baru baca. Mau izin nanya lagi, misalnya kita jadi investor suatu saham perusahaan, terus suatu ketika ada masalah kayak yang di Jiwasraya. Nah, ini juga menarik juga, ini sudah diawasi OJK tapi tetap masih ada loophole. Itu sebenarnya gimana gitu? Terus apa yang terjadi pada saham kita? Oke. Kalau yang terjadi di saham kita, ada batas tertentu, kayak kalau kita nabung di bank, kalau uangnya di bawah 2 miliar, banknya kolaps, kita bakal dijamin uangnya diganti sama yang namanya lembaga penjamin simpanan. Nah, di pasar modal juga ada yang seperti itu, namanya investor protect.
Invested Funds, kalau nggak salah IPF, dia tuh di bawahnya Bursa Efek. Jadi insya Allah masih aman dilindungi sama Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Kalau Jiwasraya sih, aku no comment ya, karena dia sudah bermasalah jauh sebelum aku masuk. Dan kebetulan numpuk sampai akhirnya sekarang kebongkar gitu. Sih. Ini sudah ada Mas Ican juga join. Ini ada pertanyaan dari Mas Royhan. Iya, Pak. Halo Selamat semua. Mohon Mas Ican. ya, belum sempat sama teman-teman yang lain. Nanti videomu kayak ngopo gue? Sembarangan ya pertanyaan nih. Mungkin ada informasi insider terkait merger and acquisition dari Mas Ican. Saham apa yang akan kita beli bagus? Wah, Nggak boleh ada. itu. Agenda kan Pak Ijon. Sampean kan leader Pak Ijon. Tapi market gimana, Ica? Lagi oke nggak sih ini sebenarnya buat ini? Kalau kita mau serok sih sebenarnya ini saat yang tepat ya, karena IHSG kan turun banget tuh, terus harga saham juga ya kalian lihatlah merah semuanya. Kalau kalian mau belajar investasi sih ini momen yang tepat. Cuman saranku sih beberapa bulan ke depan kita belum bisa pastiin nih bagaimana kebijakan-kebijakan dari pemerintah terkait kesehatan dan segala macamnya. Juga kita nggak tahu nih masyarakat kita nih masih nurut nggak sih sama stay at home sehingga nilai pasien COVID ini juga berkurang. Kalau misalnya itu sih aku optimis 2 bulan lagi Agustus tuh udah mulai naik sih. Tapi kalau memang keadaannya masih begini ya 2 bulan lagi mungkin masih ya nggak jauh beda lah, paling 46, 47, 48 ya maksimal 5.000 lah IHSG-nya. Mungkin ada informasi kebijakan dari Pak Menteri Ican. Nah, ini juga ditunggu itu. Share. Nah, ini Buatan wonten, Pak. speech-nya dari Pak Menteri ini juga ada sentimen pasarnya. Iya. Ya bener banget. Cepet Begitu. banget. Pokoknya Pak Menteri speech-nya. ngomong apa, ini saham bisa naik, bisa turun. Iya tuh. Biar ada gunanya gitu loh ring 1. Loh, kok Sinta suaranya lenang ya? Ini saya juru bicaranya, Pak. Wong loro itu ora wani nunjuk video. Oh iya, penasaran Mbak Ica mau tanya, Yes. kalau di Indonesia ini lebih banyak spekulatif investor atau investor yang benar-benar melihat laporan keuangan? Atau melihat tren aja dan berita gitu. Jadi sebenarnya masih relevan nggak sih laporan keuangan kita ini? Karena kan untuk orang awam tuh rumit untuk dibaca gitu. Baru-baru ini sih memang banyak yang kayak kita ya, karena nilai investor muda tuh mulai banyak, investor muda tuh mulai marak, pembelajarnya tuh mulai masuk ke beneran praktek. Jadi memang mulai banyak yang spekulasi. Cuman akses ke laporan keuangan juga ternyata masih banyak. Jadi sepertinya sih mereka belajar dari kesalahan ya. Jadi udah spekulatif terus wah aku kalah cuan nih. Jadi ya udah akhirnya belajar gitu. Jadi nggak bisa di generalisir sih berapa mayoritas yang mana. Karena memang ya awareness-nya cukup terbentuk sih. Itu kayaknya ada Bapak dokter masih di rumah sakit. Ya, ada Cing. Sambil trading. Ya ini Mas Cing dari JH ya Mas Cing? Atau Mas Mufid?
Kalau ini mau nanya, Cak, kalau unit link sama saham mendingan mana ya? Lebih aman mana sih sebenarnya? Sebenarnya unit link tuh aku nggak terlalu rekomendasi sih. Aku kurang rekomendasi sih sama unit link gitu karena unit link itu kan kita ngasih uang ke perusahaan asuransi ya. Terus kan dia investasiin uang kita gitu, entah kemana. Nah, daripada kita minta tolong orang, kalau kita memang udah mau investasi saham, kita udah niat belajar itu, ya mending kita investasi sendiri daripada ke unit link gitu. Cuman bukannya sekarang ini ada yang kayak dulu kan biasanya orang tuh unit link di tally-nya tuh sama ini kan asuransi yang ke rumah sakit, yang kesehatan. Sekarang kan kayaknya trennya itu yang ini loh, yang ke asuransi jiwa. Jadi ya kayak tabungan gitu, tapi separohnya itu investasi, separohnya itu buat asuransi jiwa. Itu kan pasti nggak kepake kecuali kita mati kan. Nah misalkan untuk waktu 7 tahun gitu kan. Misalkan kita nabung 200 juta nih, kita investin, pasti nggak sih dalam waktu 7 tahun setelah kita ngambil nih, duit kita minimal balik 200 juta gitu? Belum tentu sih. Bisa kurang ya? Iya. Karena kan ada nilai investasinya dia. Nanti dia bisa bilang nilai investasi Anda berkurang gitu. Jadi saranku sih, dan aku mendengarkan juga beberapa pengamat ekonomi, terutama financial planner ya, mereka tuh tidak merekomendasikan untuk unit link. Mendingan kita investasi sendiri, karena unit link tuh ya nggak jauh-jauh sama investasi yang kita pelajari ini gitu. Terus kayak banyak sekarang bundling tuh dana pendidikan ya, dana pendidikan asuransi dana pendidikan. Yeah. Itu juga banyak banget financial planner yang menghitung-hitung bahwa uang yang diasuransikan di dana pendidikan itu pada momen kita butuh untuk nyekolahin anak itu tuh nggak cukup gitu. Jadi hati-hati juga kalau kita ketemu marketing yang gencar kayak gini, karena kita harus baca juga prospektusnya kayak gimana. Kadang-kadang mereka juga main kata. Jadi pintar-pintar kita juga. Iya, itu kalau aku sering ketemu nih orang-orang asuransi, mereka selalu ngiming-ngimingnya itu pajak itu loh. Bener nggak sih, Cak? Pajaknya lebih rendah ya? Iya, karena kan misalkan kita deposito, itu kan pajaknya 25% apa ya? 20%. Ya, 20% kan? Sedangkan kalau kita simpan itu sebagai unit link, misal, kita cuma kena misalkan 10 atau berapa persen gitu. Jadi, in return itu sebenarnya akan lebih gede pada akhirnya daripada deposito. Itu benar nggak sih, Cak? Kalau dari perhitungan sih, pada akhirnya nggak selalu benar ya. Mostly nggak benar, karena ya itu tadi, karena investasinya biasanya sama mereka juga dibuat harganya tuh nggak selalu bisa kita jadi untung gitu loh. Jadi sih nggak rekomendasi ya, nggak worth it sama kita investasi segitu dan akan kembali dengan harga yang sama. Dari kebanyakan financial planner yang aku dengar sih, semua tidak merekomendasikan untuk investasi di produk itu. Itu teman-teman ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Tuh kayaknya Mas Cing Agus Radityanto kayaknya serius lihat. Iya dia. Jangan-jangan dia memperhatikan kita sebagai pasien COVID nih. Ada pertanyaan dari Mas Chandra ini. Iya. Pasar uang, obligasi, saham lebih kurangnya. Jadi gini, kalau kita mau investasi di saham, itu tuh baiknya sih kita bisa menikmati manfaatnya sekitar 3-5 tahun ke depan. Jadi kalau kita butuh uang untuk sebulan ke depan, ya mending jangan ditaruh di saham.